Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini Bapak. Kami boleh sehat, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu pada saat ini bersama saudara-saudara seiman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian. Kini saatnya Bapak, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak urapi hamba-Mu, beri kuasa, beri hikmat dalam memberitakan kabar baik. Biar apa yang diberitakan sungguh adalah firman-Mu ya dan amin. Menjadi rema, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapak. Masyarakat jam-jam berikut ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya, katakan amin. Haleluya. Shalom. Baik, shalom saudara ya. Saya bersyukur diberi kesempatan pada hari ini. Saya akan membagikan bagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Pengkhotbah 7 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita harus biasakan ya saudara membaca Alkitab maupun Alkitab buku maupun Alkitab di dalam HP. Kita biasakan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Ada yang sudah ketemu? Sudah? Kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 7 ayat 1. Ayo, kita biasakan ya saudara. Kita biasakan baca. Oke, sudah ketemu? Kita akan baca 2, 3. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Wow, gitu ya. Menyeramkan saudara ya. Menyeramkan saudara. That is better than birthday. Wow. Orang bilang hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Wah, secara manusia seperti itu. Wah, serem amat ini judulnya. Tapi saudara kita akan bahasnya. Pada umumnya orang memandang kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan, ya, mengerikan, menakutkan, ya saudara, mengerikan, menakutkan, bahkan juga menyedihkan, ya. Ada kalau kita ditinggal mati, sedih nggak saudara? Sedih, ya. Sedih. Bahkan ada orang yang ditinggal mati, bisa sedihnya itu bisa berbulan-bulan, ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saudara, ya. Karena apa? Misalnya istri ditinggal mati oleh suaminya, seolah-olah belahan jiwanya itu pergi, ya. Belahan jiwanya meninggalkan dia. Sedih nggak saudara? Wah, sedih sekali, ya. Apalagi kalau hidup itu rukun sekali, ya nggak saudara? Rukun, damai, tentram, saudara. Tapi saya juga percaya, walaupun rumah tangga itu sering ribut, kalau ada satu yang pergi, pasti ada sedih. Ya, pasti kita mengalami kesedihan, saudara. Ya, ada yang menganggap seolah-olah kematian adalah akhir dari suatu kehidupan. Ya, ada yang menganggap ya, nggak ada harapan lagi, saudara. Ya, tapi ada pandangan lain bahwa roh orang mati itu pergi ke tempat yang sunyi, sepi, yang tidak ada kegiatan apa-apa, saudara. Seolah-olah sudah finish, ya. Cerita hidupnya sudah finish, saudara. Ya. Tapi Alkitab mengatakan apa bahwa hari kematian itu adalah mulia. Ya. Hari kematian itu hari mulia, lebih baik daripada hari kelahiran. Coba. Alkitab bilang begitu, saudara. Ya. Apa alasannya bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Kita akan membahasnya, saudara. Yang pertama, ada beberapa alasan bahwa hari kematian itu, saudara, lebih baik daripada hari kelahiran. Kita akan membahasnya. Yang pertama, saudara, ya, di dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ya. Jadi yang pertama adalah hari kematian sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Hari kematian itu sangat berharga, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Guys, we are precious. Kita ini berharga, saudara. Ya, kita orang-orang pilihan. Kita orang yang berharga di mata Tuhan, saudara. Ya, bukan Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih dia, tapi Tuhan yang memilih saudara di sini. Ya, memilih saudara di sini. Bukan
Bukan kita yang memilih Tuhan, ya. Tapi Tuhan choose you, ya. You and I. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memilih kita semua yang ada di sini, saudara. Ya. Bersyukur nggak? Bersyukur. Bangga kita, saudara. Kita ada di tempat ini. God choose us. Wah, luar biasa, saudara. Kita orang pilihan, saudara. Kita orang pilihan. Lalu yang kedua, coba saya tanya, siapa di sini yang umur panjang? Coba, ada yang umur panjang nggak? Kita bisa ya? Hah? Oh, berapa tahun kira-kira? 100 lebih. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang umur panjang? Lebih dari 100? Soalnya sehat. Berapa kira-kira? Ya, pasti kita umur panjang, saudara ya. Nah, sini ada satu cerita, saudara. Ada cerita seorang pemuda yang berulang tahun, saudara. Waktu itu ulang tahunnya umur 17 tahun, saudara. Pemandu acara, pemandu pesta, tanya kepada anak ini, anak cowok ini, Dek, kira-kira Anda ingin didoakan apa? Dia bilang, saya ingin didoakan umur panjang supaya saya bisa menikmati dunia ini, ya, saya bisa menikmati ini. Wah, lalu saudara, benar saudara, umur panjang saudara. Nah, ketika berulang tahun yang ke-90 tahun, dia pesta lagi saudara. Supaya itu jadi orang berhasil, orang yang kaya raya saudara, orang yang kaya raya, anaknya banyak, sukses semua. Satu hari dia berulang tahun ke-90. Nah, pemandu pesta ini, MC-nya tanya lagi, Opa kira-kira mau doain apa Opa di hari ulang tahun ke-90 ini? Udah nggak bisa dan mati saudara, mati. Wah, kenapa Opa pengen mati? Nah, kenapa Opa? Anak Opa sukses semua, kaya, rumah Opa juga luar biasa besarnya. Dia bilang apa sana? Saya capek. Dia bilang, coba saudara, orang kaya ini capek saudara ya. Orang kaya aja capek saudara. Udah pengen mati aja gitu saudara ya. Ya. Nah, yang terpenting apa saudara? Bukan masalah mau kita pengen apa tidak. Yang penting we do the best, God do the rest. Amin. Amin. Kita lakukan saja yang terbaik buat Tuhan. Amin. Soal umur terserah Tuhan. Ya, selagi kita sehat, selagi kita bisa berjalan berdiri, mari saudara kita beribadah, kita muliakan Tuhan. Amin. Sudah seminggu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Tuhan berkati kita, saudara. Amin. Kita ada kelaparan sih. Ada yang kelaparan nggak? Ada kan? Puji Tuhan nggak? Puji Tuhan saudara. Dari Senin sampai Kamis sampai Jumat kita sehat saudara. Amin. Tuhan berkati saudara dan saya. Kita bersyukur saudara ya. Kita bersyukur. Lalu yang kedua, kenapa kita bersyukur? Tuhan bilang kematian lebih baik dari. Hari kematian adalah hari yang sangat menguntungkan. Kalau kita pikir, mana Tuhan? Ya, gitu ya. Nah, siapa yang percaya saudara hari kematian, hari keuntungan kita? Siapa percaya? Ya. Amin. Puji Tuhan. Berarti sini sudah dewasa imannya. Kalau manusia yang berjanji, saudara, ya. Kalau manusia yang berjanji hari kematian, hari keuntungan, saya belum percaya. Tapi ini kita katakan tertulis tuh di dalam Filippus 1:21 dikatakan, bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Luar biasa saudara. Kita pikir untungnya Tuhan ya, untung. Nah, kita bahas saudara ya, kita bahas kenapa untung. Ya, yang pertama bebas dari segala apa? Segala penderitaan. Ya, bebas dari segala penderitaan. Beruntung nggak kira-kira saudara? Beruntung saudara. Sorry, mungkin ada yang udah sakit-sakitan, ini, aduh, kayaknya kayak orang tua tadi yang ulang tahun 90, dia bilang apa? Mau apa? Kenapa? Mati aja, pengennya mati saudara. Karena apa? Sudah nikmat semuanya, udah capek di dunia ini, ya nggak saudara? Capek. Nah, lalu dikata apa?
bebas dari segala penderitaan, hari istirahat dari segala kegiatan kita yang melelahkan. Tina lelah nggak Tina? Dagang tiap hari capek nggak? Saya juga mau. Ya, coba saudara. Ya, bebas dari segala kelelahan ya. Ya, kenapa saudara? Karena mereka mengalami ya, segala yang kita kerjakan di dunia ini sangat melelahkan saudara. Ya. Maupun ibu-ibu maupun bapak-bapak, kita masing-masing ada porsinya. Ya, ibu-ibu juga mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami. Ya, suami juga pergi mengembara keluar mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Ya, masing-masing ada porsinya saudara. Ya, masing-masing ada porsinya. Ya. Ya, jadi kita bebas dari segala penderitaan. Tapi satu kerugian bagi apa? Kerugian dan bencana besar bagi apa? Bagi orang yang hidup di luar Yesus. Ya nggak? Kalau dia menghadapi kematian, bukan suatu keuntungan, saudara. Ya, bukan suatu keuntungan. Ya. Kenapa, saudara? Di sini dikatakan bahwa karena mereka akan mengalami retak gigi di dalam neraka. Coba, ada yang tahu retak gigi ya? Retak gigi. Kalau kita ketakutan panas dingin, biasa itu. Kalau kita ketakutan gemeter, biasa itu, biasa. Tapi kalau kita ketakutan sampai begitu, wow, itu lebih dari takut, ya, lebih dari ketakutan. Retak gigi, coba saya pakai cara baca, saya retak gigi. Retak gigi bukan tetap gitu kan? Oh iya itu kan. Orang sampai ketakutan sampai bunyi begini, itu lebih dari takut, ya, lebih dari takut, ya. Retak gigi. Itulah gunanya saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini harus apa saudara? Beritakan Injil, beritakan kabar baik kepada orang di luar sana, ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami retak gigi, ya kan? Beritakan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar kabar baik, ya. Mari kita beritakan mereka. Selamat datang Ibu. Nah, itulah gunanya kita sebagai anak Tuhan. Kita beritakan Injil. Agar apa? Agar mereka juga boleh mendengar Injil, percaya dan diselamatkan. Amin. Dan ini juga mereka juga boleh ada di tempat ini, saudara. Ya, boleh ada di tempat ini bersama kita, memuliakan nama Tuhan, mendengar kabar baik, sehingga mereka juga diselamatkan. Amin. Baik, saudara. Jadi ingat saudara, memberitakan Injil tugas kita semua, tugas anak-anak Tuhan. Ya, tugas orang percaya. Bagaimana caranya, saudara, untuk kita bisa memberitakan kabar baik? Caranya gimana, saudara? Baca Alkitab, ya, baca Alkitab. Bagaimana kita mau memberitakan kabar baik kalau kita nggak baca Alkitab? Ya, bagaimana? Istilah kita mau perang nggak punya peluru, ya, kita nggak punya peluru. Kalau nggak ada firman dalam hidup kita berperang nggak punya peluru, saudara. Ya, benar. Lalu apalagi saudara? Yang ketiga, hari kematian adalah hari kita dijemput oleh Tuhan ke surga. Bahagialah saudara. Bahagia saudara. Saya ada satu buku ya. Ada buku itu namanya apa Mam? Yang di DKI yang kecil itu. Buku Oh, Doraemon. bukan. Gambar hati. Oh, Gambar hati. oh ya, tentang gambar hati saudara. Gambar hati. Saya lihat di situ buku itu tuh saudara. Itu ada orang yang ada dua gambaran, orang yang meninggal, ya. Orang yang meninggal di dalam Yesus sama orang yang meninggal di luar Yesus, ya. Gambarnya apa saudara? Ada orang yang meninggal di luar Yesus, ya. Itu yang jemput saudara, itu yang bertahan untuk iblis itu saudara. Lalu dia yang tarik saudara, dan bawa apa? Kayak skop gitu ya, yang tajam tuh, tombak. Wah, dijemput dia saudara, dia ketakutan. Itu iblisnya banyak, lagi mengelilingi dia. Tapi orang yang mati di dalam Tuhan saudara, itu malaikat, itu sekian glory ya, cahaya kemuliaan Tuhan ada di hadapan yang meninggal itu. Malaikat pada menjemputnya saudara, ya. Wah, saya lihat berbahagia, benar. Berbahagia orang mati di dalam Tuhan. Ya. Jadi buat apa?
nggak perlu takut saudara. Ya, kita harus yakin percaya. Ya, Yesus sudah menebus dosa saya, membayar dosa saya di kayu salib, membayar lunas hutang dosa saya yang telah dipakukan di kayu salib. Wah, luar biasa saudara. Ya, nggak usah takut lagi saudara, tidak usah takut. Oke. Di sini kematian adalah hari kita dijemput oleh Tuhan ke surga. Yang tidak saudara. Tuhan menjemput kita. Dia datang sendiri saudara. Ya, dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan. Coba membacakan di dalam 1 Tesalonika ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16 tolong membacakan. Saya dulu ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 tolong dibacakan saudara. Firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala alam berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Yang percaya amin? Amin. Saudara, ada satu kejadian. Ini bukan cerita ya saudara, ini benar-benar kejadian. Suatu hari mama saya sakit, tiba-tiba ya, dia itu katanya baru masak. Lalu kita rawat, dia bawa ke rumah sakit. Ya. Dibawa ke rumah sakit, dari Pulinda, akhirnya dipindahkan ke Kebon Jeruk. Lalu ternyata keadaannya makin buruk, saudara. Keadaan makin buruk. Terus dia dibawa ke rumah sakit di ICU, dipindahkan ke ICU. Pas dipindahkan ke ICU, itu gembala saya udah datang, pendeta udah datang doain gitu. Udah kita udah ngomong nyanyi. Pas dokter bilang gini, ini si Oma nanti boleh nggak disuntik kayak apa deh untuk menentukan bahwa dia mau sembuh. Kalau nggak dia bisa lewat gitu ya. Akhirnya dia udahlah, dia dokter udah kasih lah, dia makan apa aja kasih. Oh, udahlah, udah ya. Gitu kita mau dipindah nih dari ICU mau ke kamar biasa VIP kan. Kita mau pindahin, si mama itu bilang apa saudara? Mama saya bilang dia liatin pintu, gitu liatin pintu. Dia masih terbaring gitu, dia liatin pintu, gitu. Dia pegang tangan kita, ya Tuhan Yesus datang pakai baju putih. Dia liatin pintu, dan dia nggak ngomong lagi saudara, cuma dia Tuhan Yesus datang pakai baju putih, dia liatin pintu. Gitu. Saya bilang sama ini cici saya ada, saya lagi duduk saudara. Mama mau kerja pasti mama jarang. Ada kita bawa dia ke ruang tadi, kita kumpul semua, anak-anak, menantu, semua cucu kumpul, kita adain kebaktian, kita doa. Benar saudara, besok kan pagi dia pergi, Tuhan jemput dia, ya, dia jemput dia saudara. Dan saya bilang, saya yakin benar Tuhan Yesus datang. Ya. Jadi benar seperti yang di buku itu, orang mati di dalam Tuhan itu bahagia saudara. Malaikat yang datang, bahkan Tuhan Yesus sendiri datang. Ya. Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Ya. Jadi gak usah takut lagi saudara. Ya. Lalu hari kematian itu adalah hari reuni. Ya. Reuni apa? Reuni kita dengan Allah. Dengan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil duluan. Misalnya siapa saudara? Papi Hebring. Ya kan? Kita akan bertemu sama Papi Hebring. Nah, kita akan reuni. Kita akan reuni di sana bersama Papi Hebring. Siapa lagi? Pak Neo. Ya kan? Pak Neo. Ya. Orang-orang teman-teman kita yang sudah jalan, kita akan reuni saudara. Reuni di surga. Wah, luar biasa lah saudara. Luar biasa ya. Mami, senang gak kok ketemu kali di surga? Ya, reuni yang lagi ya. Haleluya. Jadi kematian itu adalah hari reuni dengan Allah dan sahabat seiman. Ya. Dikatakan di Ibrani 12 22 ayat 24 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung
yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus. Wah, berbeda. Kita akan dipertemukan, saudara. Kita akan reuni. Saya bereuni dengan mama saya, iya nggak? Dengan papa saya, dengan nenek saya. Wow. Jadi hari yang sukacita, ya. Memang saudara, kita bisa sedih sejenak, saudara ya. Karena kita berpisah secara daging, saudara ya. Kita boleh berpisah. Tapi saudara, dia di surga. Dia dalam keadaan yang luar biasa gembiranya, saudara ya. Saya yakin papi itu biar gitu-gitu orangnya suka nyanyi itu. Saya percaya di sana dia nyanyi terus, ya kan? Pasti papi jadi singer di sana, ya kan? Dia mau muji Tuhan ya. Saya percaya, saya ketemu dia di sana, pasti dia lagi nyanyi. Memang di dunia suaranya pas-pasan, saudara ya. Tapi Tuhan ubahkan, ya menjadi penyanyi luar biasa di sana. Ya. Amin. Lalu apa lagi, saudara? Ya, hari kematian adalah hari pensiun dini. Nah, hari pensiun dini dari segala jerih lelah, ya, dari segala jerih lelah, ya. Coba, saya percaya Papi Erwin sudah pulang ke rumah bapak. Wah, dia pensiun, saudara, ya, dia pensiun. Saya percaya dia mati dengan bahagia. Karena apa? Dia sudah di dalam Tuhan. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dosanya sudah diampuni. Saya percaya, ya. Dia sudah pensiun, saudara. Pensiun dari apa, saudara? Dari jaga warung. Ya, dia tadinya jaga warung, saudara. Sampai pagi itu. Ya, si papi itu, sama si mami itu. Si mami belum pensiun. Mami belum pensiun. Si papi sudah pensiun. Ya, di warung, tungguin warungnya. Banyak nyamuk, saudara. Digigitin nyamuk. Ya, banyak tikus. Ya, banyak tikus, banyak nyamuk digigitin sampai pagi, saudara. Kesian nggak, saudara? Udah ada umur, ya. Tapi dia masih kerja, jagain warungnya bersama mami. Ya, untuk apa, saudara? Berjerih lelah mencari nafkah untuk makan di dunia ini. Ya, saudara. Tapi ketika Tuhan panggil dia, itu adalah hari pensiunnya itu. Pensiun, lepas dari segala penderitaan. Jerih lelahnya sudah dibebaskan sama Tuhan. Amin. Kita bersyukur, saudara. Tapi ingat ya, pensiunnya jangan bunuh diri ya. Jangan bunuh diri ya. Ini catatan nih, ya. Terserah Tuhan, ya. Mau memberi kita umur berapa, ya. Terserah dia. Yang penting apa? We do the best. God do the rest. Ya nggak? Kita lakukan yang terbaik. Tuhan, sisanya Tuhan. Ya. Nah itu, saudara. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhannya sejak sekarang ini. Ingat, ya, mati menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktunya kita ya. Jadi hari kematian adalah hari beristirahat dari segala jerih lelah kita. Ya. Tidak ada lagi susah dan air mata, saudara. Seringkali kita di dunia ini, ketika kita susah, sering kita menangis. Ya, kok hidup ini susah banget gitu ya. Ya, sering kita menangis. Tapi dengan kematian kita sudah dilepaskan dari segala air mata dan penderitaan, saudara. Ya, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, jadi Tuhan mau memberikan kita umur berapa aja. Dia tahu kekuatan kita. Ya nggak? Kalau memang lu udah lakukan juga gua angkat gitu, tenang aja gitu. Jadi jangan bunuh diri ya. Jadi kesusahan apapun, kesulitan apapun, jangan pernah kita bunuh diri. Ya, ingat. Lalu yang kelima, hari kematian adalah hari kemenangan atas maut. Ya, saudara. Kemenangan di dalam 1 Korintus 15:55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Setelah darah Yesus tercurah di kayu salib, ya, dan Yesus menyerahkan nyawanya, ya, iblis dia pikir dia pemenang, saudara. Ya, setelah Yesus mencurahkan seluruh darahnya di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya di kayu salib, dia pikir iblis itu menang, saudara. Ya, dia pikir iblis menang, tapi ternyata apa? Iblis tertipu, teman-teman. Iblis tertipu. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ya. Dari antara orang mati, dia mengalahkan maut, saudara. Ya. Dia mengalahkan maut. Ya. Dia pikir dia menang, saudara. Ya. Ternyata Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, saudara. Ya. Our Jesus is the winner.
We are the winner. Ya, kita adalah orang pemenang. Pemenang. Kita semua pemenang, saudara ya. Kita pemenang. Karena apa? Karena Yesus sudah menebus kita. Ya, iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Ya, tidak berkuasa lagi. Orang yang mati di dalam Yesus pasti dibangkitkan. Karena apa? Yesus pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Itu janji Tuhan. Dia akan membangkitkan kita semua orang pilihannya. Ya nggak, saudara? Jadi nggak ada yang kita takutkan lagi, nggak ada yang kita risaukan lagi. Saya percaya ada orang Kristen. Ya mungkin dia orang Katolik, saudara. Dia bilang gini, saya bilang gini. Kalau yuk satu hari panggil Tuhan kira-kira mana? Dia bilang apa, saudara? Dia nggak tahu, saudara. Dia bilang nggak tahu saya mana. Nah ini hari ini mungkin Tuhan ingatkan kita semua, ya saudara. Kita ingat nih, saudara. Yesus sudah menjamin hidup saudara dan saya. Ya, Dia sudah menjamin hidup saudara dan saya. Jadi kita harus yakin. Kalau ditanya, kalau kamu mati kemana? Saya pasti ke surga. Saya pasti ke surga. Karena itu janjinya Tuhan saya pada saya. Bukan janji manusia. Kalau manusia belum tentu kita bisa percaya, saudara. Tapi Yesus sendiri yang janji bersama kita. Kamu akan bersama saya di surga. Wah, itu janji yang luar biasa, saudara. Janji yang luar biasa. Suatu keyakinan yang diberikan oleh Tuhan. Karena dia itu sudah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ya, dia sudah mengalami. Jadi dia bisa berjanji pada kita. Nah, Iblis tertipu, saudara. Iblis tertipu. Jadi we are the winner. Ya, we are the winner. Jangan takut, saudara. Lalu yang keenam, hari kematian adalah hari pemasangan mahkota. Wow, hari pemasangan mahkota, saudara. Mahkota kebenaran dengan penuh sukacita. Ya, saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Ya, amin nggak? Ya, saudara, luar biasa jadi Tuhan. Ya, hari kematian adalah hari yang pemasangan mahkota buat kita. Ya, pemenang, saudara ya. Seorang pemenang pasti akan memperoleh hadiah yang tertinggi, saudara. Ya, seorang pemenang bisa apa, saudara? Bisa medali, ya, bisa piala. Tapi Tuhan katanya, Dia menyediakan mahkota kemenangan. Ya, mahkota kemenangan bagi kita yang menang atas pertandingan iman kita. Ya. Jadi jangan goyah, saudara. Ya, kita sedang bertanding iman, bertanding dalam iman kita. Jangan sampai kita keluar dari iman kita. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita, saudara. Ya. Kalau kita meninggalkan iman kita berarti kita keluar dari garis pertandingan, saudara. Ya, binasa, ketak gigi, saudara. Ya, itu. Ya, seorang pemenang akan Tuhan sudah sediakan mahkota kemenangan. Kita akan dimahkotai kemenangan, saudara. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah menyediakan mahkota kemenangan buat setiap kita yang menang. Yang menang, saudara ya. Yang menang. Bukan yang meninggalkan Tuhan, bukan. Maka sekarang sedih kalau ada orang murtad gitu. Oh, kayaknya kok mahkota kemenangan yang mulia itu bisa ditukar dengan yang fana gitu. Menyedihkan ya, saudara? Sangat menyedihkan. Menyedihkan sekali, saudara ya. Seorang pemenang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi hari kematian orang percaya adalah hari the winning day. The winning day, hari kemenangan ya. Hari kemenangan buat siapa, saudara? Buat you. Ya, buat kita semua yang ada di sini. Ya, buat kita semua di sini, saudara. Hari kemenangan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Jadi hari kemenangan untuk kita semua. Amin. Beri kemuliaan buat kita. Haleluya. Kita orang-orang pemenang, saudara. Kita orang-orang pemenang. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi kematian, saudara? Bagaimana sikap kita kalau menghadapi kematian?
Yang pertama, saudara, di dalam Lukas 2:29 sampai 32 dikatakan, Simeon berkata, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini mati dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab aku telah melihat dan menerima keselamatan yang daripadamu. Siapa yang sudah menerima keselamatan di sini? Katakan, amin. Kita sudah menerima keselamatan, saudara ya. Kita akan menghadapi the winning day, hari kemenangan kita ketika Tuhan memanggil pulang kita. Amin, saudara. Tidak usah takut. Lalu yang kedua, saudara. Jadi kita harus siap kapan saja. Ya. Kapan saja Yesus panggil, saudara. Kita panggil kita pulang, kita siap, saudara. Ya. Dalam Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Wah, luar biasa, saudara ya. Amin. Kita milik Tuhan, saudara. Saudara, saya milik Tuhan. Wah, saya baca, saya renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa kita? Ya, kita banyak salahnya, banyak dosanya, istilahnya ya, banyak kekurangannya. Tapi Dia memilih saudara dan saya. Ya, kita ada di tempat sini, kita pilihkan, saudara. Kita bersyukur, saudara. Lalu yang ketiga, di dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya, selama masih siang akan datang malam. Ya, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Wow, saudara, mungkin sekarang ini waktu siangnya kita. Ya, waktu siangnya kita. Ya, kalau kita sudah nggak bisa bangun dari ranjangnya, kencing di ranjang, itu udah waktu malam kita. Nggak bisa apa-apa, saudara. Iya nggak? Sekarang masih sehat semua, sehat? Masih bisa turun tangga kan? Mari, saudara. Selagi masih siang, kita bekerja buat Tuhan. Amin. Kita percaya. Kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Saya undang musik maju ke depan. Demikian firman Tuhan, kita ucap syukur. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Ku tak membawa apapun. Ya, musik.